Shalom, selamat pagi buat saudara-saudaraku yang terkasih. Pagi ini hari Kamis tanggal 6 Maret kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita di pagi ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi. Sorry. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya dalam kerendahan dan serahkan. Tinggallah sertaku, biarlah jiwaku jadi bait suci di bumi. Masuklah Roh Kudus ke dalam hatiku, beri hormat, kasih dan puji. Kemana ku pergi, merendahkan hati, padamu memuji. Dengan sukacita ku buang dosaku, harta dan keangkuhanku. Jiwa dan ragaku sembahkan padamu, dengan sepenuh hatiku. Engkaulah Tuhanku, hanya Engkau saja jalanku ke surga. Amin. Terima kasih. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang maha besar, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang malam dalam tidur kami Bapa, dan pada pagi ini kami boleh dapat dibangunkan dengan tubuh yang segar. Kami boleh bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa. Pada pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Biarlah kuasa Roh-Mu dapat mengurapi kami, memberikan hikmat dan pengetahuan bagi kami ya Bapa, agar firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, dan kami boleh menguatkan akan iman kami dan selalu setia mempelajari akan firman-Mu, mendengarkan akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni akan kesalahan dosa kami Bapa, kami sembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang akan menebus kami. Amin. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini, hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, dengan judul Bebas dari Rasa Sakit. Ayatnya di dalam Mazmur pasal 86 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.
Selama 2 tahun saya menderita sakit yang paling menyiksa akibat suatu penyakit yang dikenal sebagai fibromyalgia. Saya telah membaca nasihat Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 15 berkata, "Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." Tetapi saya belum mempertimbangkan ayat ini untuk diri saya sendiri. Saya tidak berada di ambang kematian. Meski begitu, saya sudah sering berdoa, memohon kesembuhan dari sakit kronis yang menyiksa keempat sisi tubuh saya. Menyesuaikan dengan kemungkinan hidup dengan penderitaan fisik, saya telah menerima situasi ini sebagai duri dalam daging, yang dengannya saya harus terus hidup dan menyesuaikan diri. Saya bahkan bangga pada kemampuan saya sendiri untuk berfungsi dan memiliki pelayanan yang produktif sebagai pemimpin dalam gereja. Pada suatu hari yang sangat menyakitkan, saya menceritakan situasi saya kepada sekelompok kecil teman-teman yang bertemu dalam suatu pertemuan komite. Saya meminta doa mereka segera membawa situasi saya kepada Tuhan, termasuk doa mereka untuk meminta Tuhan agar membimbing saya dalam mempertimbangkan layanan pengurapan. Ketika saya mendoakan masalah ini, saya merasa kebutuhan saya akan hal rohani, sebagaimana penyembuhan fisik, penyembuhan dari mengandalkan diri menuju ke bergantungan yang lebih dalam kepada juru selamat saya. Saya juga menjadi yakin bahwa saya akan mengalami kesembuhan sebagai jawaban atas pengurapan saya. Waktu dan caranya tergantung pada kendali Tuhan. Namun, saya tahu Dia akan mendengar dan menjawab doa iman kami. Saat teman-teman saya berkumpul di sekitar saya untuk kebaktian pengurapan, saya merasakan kedamaian kehadiran Tuhan. Saya yakin Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Saya juga percaya pada kehendak-Nya dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Keesokan harinya, saya terbangun di hari pertama saya tanpa rasa sakit setelah lebih dari 2 tahun. Yang lebih besar lagi adalah kesadaran dan kebutuhan untuk terus-menerus bergantung pada Tuhan saya untuk setiap aspek kehidupan saya. Terutama secara rohani, kebutuhan saya stabil. Begitu pula kesadaran saya akan kehadiran dan kekuatannya. Setiap hari saat saya memuji Dia atas kebebasan dari rasa sakit, saya lebih memuji Dia atas kebebasan oleh rahmat pengurapannya. Saudara, apakah Anda menderita rasa sakit, baik secara fisik, emosional, atau rohani? Mintalah kesembuhan kepada Tuhan, dan pujilah Dia atas kasih dan penebusannya. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Bagaimana kisah seorang yang setia kepada Tuhan, yaitu Ben Maksan, menderita penyakit, walaupun bukan penyakit kronis, tetapi dia merasa terganggu akan sakit penyakitnya. Dia setia kepada Tuhan, bagaimana dia mengingatkan akan kasih Tuhan melalui Yakobus 5 ayat 14. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bebas dari rasa sakit. Ayat yang sangat menguatkan kita pada pagi ini. Ayat yang memberikan motivasi bagi kita pada pagi ini. Bagaimana pemazmur Daud mengungkapkan di dalam bukunya Mazmur 86 ayat 12 dan 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku
dari dunia orang mati yang paling bawah. Saudara, ketika kita sakit, janganlah kita lari ke siapa-siapa, tetapi larilah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita, baik penyakit fisik, penyakit sosial, pikiran, ataupun masalah, problema di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pribadi kita. Itu adalah salah satu dari penyakit emosional. Marilah kepada Tuhan, larilah kepada Tuhan. Janganlah kita lari kepada orang lain. Dan yang pertama adalah ketika kita sakit rohani, Tuhan akan menyembuhkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang menginspirasi kita, yang menguatkan kita agar kita tetap setia kepada Tuhan. Setiap dalam kehidupan kita pasti ada masalah, ada problema, tetapi ingat, hanya Tuhanlah jalan keluarnya. Tuhanlah pemberi solusinya. Sebab itu, bagaimana kehidupan kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, marilah kita menyegarkan kehidupan kita penuh dengan kerohanian, penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan. Inilah boleh menjadi doa dan harapan kita, boleh menjadi pengalaman bagi kita di dalam kehidupan kita, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya, saudara-saudara, ketika saudara sakit, berdoalah kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini saya juga bisa mendoakan saudara-saudara yang sakit di mana saja berada. Biarlah Tuhan bisa mengurapi saudara-saudara yang dalam keadaan sakit. Yang terutama, panggillah penatua-penatua jemaat untuk datang mendoakan kita yang sedang sakit. Dengan doa mereka akan memberikan kekuatan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami boleh dapat mendengarkan akan suara-Mu melalui firman-Mu pada pagi ini. Biarlah kami selalu bersyukur atas kasih karunia-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur ketika kami dipulihkan dari penyakit yang kami alami. Kami boleh datang kepadamu ya Tuhan ketika kami merasa sakit, kami mengalami penyakit. Kami memohon akan jamahan-Mu, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit yang kami alami, baik penyakit fisik, penyakit emosional, problema, masalah, dan juga sakit penyakit rohani. Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat yang indah ini juga ya Tuhan, hamba akan mendoakan bagi saudara-saudara ke dalam sahabat yang pada saat ini terbaring di rumah sakit, yang sedang sakit, ataupun terbaring di rumah mereka masing-masing yang saat ini terbaring di rumah sakit. Saat ini dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, hamba mohon urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu, dengan tangan-Mu yang penuh dengan keajaiban itu, menjamah mereka yang sedang sakit, agar mereka boleh mendapatkan akan kesembuhan, mendapatkan akan sukacita, mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Untuk itu ya Tuhan, mereka juga setia dan bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Dengan segala jamahan-Mu, mereka akan mendapatkan dengan kesembuhan. Terima kasih Tuhan dengan jamahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan akan campur tangan-Mu. Kami selalu setia untuk bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon ya Bapa, mengampuni akan setiap kesalahan dosa kami, karena kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Penebus kami. Amin. Oke, terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Demikianlah siraman rohani kita pada pagi ini. Dan sedikit informasi, jangan lupa like dan komen di bawah, agar komentar saudara-saudara memberikan motivasi bagi saya untuk saya selalu memberikan akan siraman rohani di setiap pagi. Dan juga jangan lupa menonton TV saya yang berada di YouTube, agar saya bisa membagikan akan firman Tuhan di setiap pagi
untuk menyegarkan akan kerohanian kita di dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.